Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil percobaan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan nanti dapat kalian pahami dengan baik. Sebelum kalian menulis karya ilmiah, tentu kalian harus paham dulu apa pengertian dari teks laporan percobaan tersebut agar karya ilmiah yang kalian tulis itu benar-benar bagus ya. Teks laporan hasil percobaan itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama laporan, yang kedua percobaan, dan yang ketiga baru laporan percobaan. Yang pertama kita masuk ke laporan. Apakah laporan? Laporan adalah segala sesuatu yang kalian sampaikan kepada seseorang, baik secara lisan maupun secara tulisan, yang berisikan kegiatan yang sudah kalian lakukan. Ya, jadi segala hal yang kalian lakukan itu kalian laporkanlah kepada peminta laporan. Contohnya, sekarang kalian belajar KBM online maupun offline setelah dari jam 7 sampai jam 2. Nanti ketika sore orang tua kalian pulang, kalian memberikan laporan tentang kegiatan apa saja yang kalian lakukan pada hari ini. Itu namanya laporan. Pihak yang meminta laporannya itu adalah orang tua kalian. Terus percobaan. Percobaan itu segala bentuk kegiatan penelitian yang berfungsi untuk menguji atau membuktikan sesuatu teori. Apakah itu fakta atau hanya sekedar hoax, ya. Terus disinilah dari laporan dan percobaan dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil percobaan adalah segala bentuk kegiatan yang menyampaikan hasil yang telah diuji yang berguna untuk membuktikan suatu teori. Lalu di manakah teks laporan ini dapat kita temukan? Di sini. Ada di ensiklopedia, dokumen, buku panduan, dan presentasi kelompok. Ada lagi yang lain-lainnya seperti nanti ketika kalian kuliah nulis skripsi, ketika kalian lanjut S2 itu nulis tesis, ketika kalian S3 nanti nulis disertasi. Itu bisa kalian tulis di sini, ya. Sekarang masuk ke ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Dalam pelajaran teks laporan hasil percobaan, itu yang harus kalian pahami pertama tadi pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga struktur kebahasaan, dan yang keempat adalah yang ketiga itu struktur teks laporan, dan yang keempat adalah kebahasaan teks laporan. Ya, untuk kebahasaan dan struktur terakhir teks laporan kita pelajari di minggu selanjutnya. Ya, langsung balik ke sini lagi. Yang kedua itu ada ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan ini ada tiga. Yang pertama objektif, yang kedua harus berupa fakta, yang ketiga harus lengkap. Ya, masuk ke objektif. Apakah objektif itu? Penyampaian informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis, hipotesis itu dugaan sementara. Jadi apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan secara apa adanya. Tidak boleh melebih-lebihkan, tetap kalian sampaikan walaupun tidak sesuai, ya. Yang kedua, berupa fakta. Yang namanya fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Tidak hanya sekedar opini. Fakta ini biasanya dikukuhkan atau dikuatkan dengan pendalaman teori. Misalnya teori menurut ahli, disinilah fakta. Yang ketiga itu ada lengkap. Lengkap berarti kalian harus menyampaikan secara selengkap-lengkapnya agar pembaca karya ilmiah kalian itu tidak ragu atau kalimat yang kalian gunakan itu tidak menjadi ambigu, ya. Jadi harus disampaikan secara selengkap-lengkapnya. Nah, sekarang apakah tujuan kita mempelajari teks laporan hasil percobaan? Nah, tujuannya adalah mengklasifikasikan atau mendeskripsikan atau menggambarkan dan memberikan informasi yang berupa faktual sesuai dengan ciri-ciri tadi berupa fakta. Jadi tujuannya menyampaikan sesuatu itu secara faktual, tidak hanya opini ya, tapi faktual. Terus, nah, yang keempat ada struktur teks laporan hasil percobaan. Struktur teks laporan hasil percobaan itu ada 6.
ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode percobaan, yang keempat hasil percobaan, yang kelima penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini teorinya agak sedikit panjang, jadi khusus untuk ini kita akan bahas di pertemuan minggu depan, ya. Nah, di sini kita bahas di pertemuan minggu depan. Sekarang kita bahas dulu secara garis besarnya. Nah, pertama masuk ke pendahuluan. Jadi ketika kalian menulis karya ilmiah, itu karya ilmiah kalian harus terdiri dari ini nih, 5 bab. Bab pertamanya itu berisi pendahuluan. Apa aja yang ada di bagian pendahuluan? Ada judul, permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan. Judul itu judul penelitian yang ingin kalian lakukan atau percobaan yang ingin kalian lakukan. Di sini ibu menulis judul membuat telur asin. Judulnya laporan percobaan membuat telur asin. Jangan lupa pada judul ini kalian harus menulis dengan huruf kapital per katanya. Apabila konjungsi baru tidak menggunakan huruf kapital. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kalau ini kan tidak ada konjungsi, berarti awalan katanya ditulis dengan huruf kapital atau semuanya ditulis dengan huruf kapital, tidak apa-apa. Ya. Yang kedua itu ada permasalahan. Pada permasalahan ini kalian kemukakanlah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kalian. Nah, pada penelitian membuat telur asin ini, permasalahannya bagaimana cara membuat telur asin. Bisa jadi nanti tambahannya bagaimana cara membuat telur asin itu yang asinnya itu pas. Kadang-kadang orang bikin telur asin kan terlalu asin atau yang hambar. Jadi segala permasalahannya kalian tuliskan di sini. Terus tujuan dari penelitian. Penelitian ibu tujuannya untuk mendeskripsikan pengertian dan manfaat dari telur asin itu sendiri. Ya, jadi tujuannya itu apa, tujuan kalian melakukan penelitian, kalian tulis di sini. Terus yang terakhir, manfaat penulisan. Manfaat penulisan adalah karya tulis ini berguna untuk proses belajar mengajar. Nah, pada manfaat ini nih, karena ibu seorang guru, maka ibu nulisnya gini, karya tulis ini berguna untuk proses belajar mengajar. Kalau kalian posisinya sebagai siswa, kalian tulis juga sebagai siswa, karya tulis ini berguna untuk misalnya memudahkan siswa lain dalam mencari contoh karya ilmiah, gitu ya. Jadi ditulis berdasarkan judul penelitian kalian. Bab kedua masuk ke landasan teori. Ya, jadi yang tadi itu satu bab, setelah itu lanjut ke bab kedua yaitu landasan teori. Apakah landasan teori? Pada landasan teori ini akan berisi tentang penjabaran tentang teori-teori yang ada di penelitian kalian. Seperti tadi kalian menulis penelitian membuat telur asin. Jadi di sini teorinya ada pengertian telur asin, manfaat telur asin, ya. Jadi segala seputar dengan teori-teori penelitian kalian tuliskan atau kalian jabarkan di sini. Nah, untuk landasan teori ini harus disertai oleh pendapat ahli. Tidak boleh hanya pendapat kalian, karena karya ilmiah itu bersifat fakta, ya. Nanti segala teori nih ketika kalian menuliskan menurut pendapat ahli, nah pendapat ahli di sini nanti akan kalian cantumkan di daftar pustaka. Kebanyakan kalian kalau mencari pengertian ini kan biasanya di internet. Kalau di internet pasti ada alamat webnya, itu nanti kalian cantumkan di daftar pustakanya agar karya ilmiah kalian itu tidak disebut sebagai plagiat, ya, atau penjiplakan karya orang lain. Karena kalau ketahuan plagiat itu kalian bisa dituntut mau masuk penjara, enggak kan? Nah, makanya perlu landasan teori yang didasarkan fakta menurut pendapat ahli. Nah, bab ketiga ada metode percobaan. Teks laporan hasil percobaan ini hampir sama dengan teks prosedur pada kelas 7. Kalau teks prosedur adalah langkah-langkah atau cara mengerjakan atau membuat sesuatu. Misalnya membuat sebuah sama dengan ini. Bedanya kalau di teks prosedur kalian hanya berfokus pada langkah-langkah membuatnya, bahannya, alatnya, dan langkah-langkahnya. Terus tujuan kalian membuat itu, hanya itu saja. Kalau di sini pada teks laporan hasil percobaan kalian kan harus memberikan data yang berupa fakta tentang kebenaran penelitian tersebut. Itu bedanya, ya, tapi hampir sama.
Nah, di sini kita lihat pada bab 3 metode percobaan itu ada 3 hal yang terkandung di dalam tersebut. Yang pertama itu waktu dan tempat. Waktunya, kapan kalian melakukan percobaan tersebut, kalian tulis. Nah, pada penulisan waktu, biasanya kan ini strip setelah hari. Pemberian tanda strip pada hari, setelah hari, itu salah ya. Karena sekarang menurut PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu harus koma, jadi hari, koma, tanggalnya. Terus tempat ini tempat kalian melakukan penelitian. Kalau ibu melakukan penelitian di sekolah, kalau kalian melakukan penelitian di rumah, misalnya kalian melakukan penelitian secara kelompok, misalnya di rumah siapa? Di rumah si Dida, ya, kelas 8A, mantan kelas 8A dulu kan sering tuh ngumpul di rumah Dida, maka tempatnya di rumah Dida, tulis di sini di rumah Dida. Terus alat dan bahan, ya. Apa aja alat yang digunakan, apa aja alat bahan yang digunakan itu masuk ke sini. Nih, untuk membuat telur asin ini alatnya dan bahannya ini. Ya, setelah itu masuk ke langkah-langkah membuatnya. Bagaimana cara membuat telur asin itu mulai dari proses awal sampai proses akhir kalian tulis di bagian langkah-langkah ini. Itu namanya metode percobaan. Selanjutnya masuk ke bab 4. Apakah bab 4 ini? Hasil percobaan. Jadi ketika kita melakukan penelitian atau percobaan, tentu kita ingin mendapatkan hasil dari percobaan tersebut. Ya kan, hasilnya itu yang akan kita paparkan di dalam karya ilmiah kita. Jadi nih hasilnya. Dari percobaan membuat telur asin, hasil yang ibu peroleh adalah ini. Telur bebek yang dibuat melewati proses. Nah, sampai sini. Ya. Kalau kalian menulis percobaannya tentang cara membuat sebuah, itu bisa kalian tulis juga apa hasilnya di sini. Ya. Jadi bagian hasil percobaan adalah hasil percobaan yang telah kalian lakukan tersebut. Nah, yang terakhir, bab kelima itu ada penutupan. Penutupan ini ada simpulan dan ada saran. Simpulan, yang namanya simpulan berarti kesimpulan dari data yang kalian uji. Dari segala sesuatu yang sudah kalian lakukan. Apa kesimpulan yang dapat kalian petik atau yang kalian peroleh dari penelitian tersebut. Kalian cantumkan di sini. Nah, untuk saran ini kan bertujuan untuk membangun. Ya, bertujuan untuk perbaikan, bertujuan untuk proses yang lebih baik. Makanya ditulis saran. Saran ini misalnya disampaikan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperhatikan bagaimana cara membuat telur asin. Di sini sarannya yang membangun, ya. Itulah 5 bab yang terkait dengan laporan hasil percobaan. Nah, di bagian akhir, ini bukan masuk ke dalam bab ya, ini hanya di bagian akhir. Di bagian akhir penelitian baru daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Ini adalah tulisan yang disusun di bagian akhir dari karya tulisan. Daftar pustaka itu memuat nama penulis, judul penulis, penerbit, kota terbit, maupun sumber-sumber lainnya yang bermanfaat untuk memudahkan pembaca mencari referensi dari karya yang kalian tulis. Ini contoh dari daftar pustaka. Karena bab pada daftar pustaka ini banyak, teorinya banyak, pasti kalian ini kenapa sih ini harus namanya gini, kenapa ini harus dicetak miring, itu nanti akan kita pelajari minggu depan, ya. Jadi untuk bab daftar pustaka kita pelajari di minggu depan. Oke? Sekian dulu pembahasan tentang teks laporan hasil percobaan kali ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga ketika kalian sudah paham, kalian bisa menulis karya ilmiah yang dapat bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dulu pembahasan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.